Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama saya Yofi Rahayu dari SD Negeri Tanjung Anom. Saya Ade Ferdiansyah dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Saya Rudi Irawan dari SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yopi. Waalaikumsalam Pak Rudi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, nanti kan akan melakukan proses coaching hari ini ya? Benar. Tuh. Nah sebelum melakukan proses coaching, ada nggak sedikit yang saya bicarakan pada Ibu? Boleh? Boleh Pak. Ya gini Bu ya, nanti kan pada saat coaching, yang saya akan amati kan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching tersebut. Apakah sudah sesuai dengan alur atau apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci? Nah, jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu siapkan atau sampaikan harus disesuaikan juga dengan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu inginkan pada saat coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini ya Pak, pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi yang Ibu ingin kembangkan 3 kompetensi ya Bu, betul? Benar. Terdiri kehadiran penuh atau present, kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira mana yang lebih spesifik di antara kompetensi yang Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Berarti ada 2 ya Bu? Iya. Betul? Nah, yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya ada nggak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Oh baik Bu. Jadi Ibu indikatornya ketercapaian pada saat coaching ya sudah menemukan sendiri solusi tersebut. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan baik. Setelah proses itu kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Pak. Silahkan Bu Yopi melaksanakan proses coaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yofi. Bu Yofi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu ya, mau menceritakan apa ya Pak Ade? Iya betul Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu Yofi. Nah, kebetulan kita ada waktu ya Pak Ade, 15-20 menit. Silahkan Pak Ade menceritakan apa yang ingin disampaikan. Begini Bu Yofi ya, di sekolah saya tuh saya melihat siswanya itu kayak yang ngerasa bosan gitu loh Bu, untuk belajar di sekolah itu. Karena yang saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya itu sepertinya kurang menerapkan pembelajaran yang bervariatif gitu ya. Memang sih di sekolah saya banyak guru-guru senior, sehingga banyak yang menerapkan pola-pola lama atau cenderung konvensional begitu Bu. Dan sehingga pembelajaran ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak berpihak pada murid. Terus juga banyak murid-murid yang merasa bosan begitu Bu. Oke, berarti di sekolah Pak Ade ini masih banyak guru yang mengajarnya dengan pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu. Betul sekali Bu Yofi. Dimana pembelajarannya itu dengan ceramah gitu ya. Saya juga lihat siswanya itu ya gitulah, merasa bosan, malas gitu. Jadi mereka nggak antusias untuk belajar di sekolah Bu. Baik Pak, kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh pengen ya adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat perubahan di sekolah, perubahan cara mengajar guru gitu ya.
dengan cara misalnya pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, menggunakan media, sarana dan prasarana dari sekolah gitu, karena kan sekolah juga ada sarana dan prasarana ya Bu ya. Oh, jadi yang Pak Ade inginkan adanya perubahan pada rekan-rekan guru Pak di sekolah Pak Ade ya? Iya Seperti betul, itu. iya betul sekali, biar ada Nah, perubahan gitu. Oke. Nah, Pak Ade, perubahan yang seperti apa ya yang Bapak harapkan dari rekan-rekan Pak Ade di sekolah? Jadi perubahan yang saya harapkan itu yang tentunya menuju yang lebih baik ya Bu ya. Seperti misalnya menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan model-model yang bervariasi yang disesuaikan dengan karakter peserta didik, menggunakan media, menggunakan teknologi yang kekinian gitu ya. Itu yang sepertinya kurang dimaksimalkan gitu ya Bu ya. Oke, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya. Kalau dibilang Iya, betul. idealnya nih ya Pak ya, Iya. dari level 1 sampai 10, Iya. kira-kira untuk sekolah Bapak ini berada di level berapa ya? Mungkin level 5 kali ya Bu ya, karena kan masih banyak ya ya walaupun ada sih beberapa guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif gitu, tapi banyak juga yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional dengan ceramah yang begitu-begitu aja gitu Bu ya. Jadi sih pengennya pembelajaran itu yang mengembangkan teknologi seperti PowerPoint, Quizzes dan lain-lain gitu. Dan ya itu intinya sih mereka tidak memaksimalkan sarana dan prasarana menggunakan metode dan ya itu aja gitu Bu. Oke. Nah, Pak Ade, kira-kira nih ya, di level berapa sih yang ingin Pak Ade lihat dari rekan-rekan guru di sekolah Pak Ade? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya. Kalau sekarang itu masuk level 5, mungkin level 7 kali ya Bu ya. Level 7 karena di sini yang guru juga sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa gitu. Nah, tadi kan Pak Ade ini menginginkan ya harapannya Ya. ada di level 7. Betul. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih yang akan Bapak ambil untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran? Mungkin yang pertama ya akan mendiskusikan permasalahan ini ya kepada rekan-rekan yang ingin ada perubahan gitu ya. Kemudian mungkin saya juga akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan kayak semacam mentoring gitu Bu. Oke, melakukan mentoring ya Pak ya. Iya betul. Nah, selain mentoring, apakah ada strategi lain yang akan Bapak lakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekannya? Sepertinya ada ya, mungkin selain mentoring bisa melakukan kayak workshop, seminar, apalagi ya pelatihan-pelatihan gitu dengan skala yang lebih besar gitu Bu untuk semua guru. Oke. Tadi ada mentoring dan workshop ya Pak Ade ya. Iya, betul. Nah, kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Ade ini yang merasa nyaman gitu untuk Pak Ade lakukan, metode strateginya itu kira-kira yang mana? Mungkin lebih ke mentoring aja Kak, ya Bu ya, karena kayaknya lebih tepat sasaran aja. Karena kan di sini hanya untuk guru-guru yang lebih ingin ada perubahan. Sementara kalau workshop seminar itu kan untuk semua guru. Sementara di sekolah saya juga masih ada beberapa guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi gitu Bu. Jadi kayaknya sih lebih ke mentoring aja kali Bu ya. Oke. Iya. Nah, dari mentoring yang akan Bapak lakukan ini ya, kira-kira siapa saja sih yang dapat membantu Pak Ade untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ada dua ya, ada dua rekan saya yang ahli IT Bu. Mungkin saya akan banyak tanya-tanya sama beliau, akan berkolaborasi dengan beliau ya Bu ya, menanyakan atau menyamakan konsep saya gitu, seperti itu. Oh, berarti Pak Ade ini akan berkolaborasi ya dengan Iya, rekan guru lain. Betul. Nah, sekarang kita kan sudah ada di penghujung nih ya Pak, Iya. kebetulan sudah di Iya. penghujung dari percakapan kita. Nah, dari yang kita lakukan ini, coaching percakapan kita ini, kira-kira apa sih yang Pak Ade dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Yaitu ya mungkin salah satunya saya ambil itu dengan cara mentoring gitu ya Bu ya.
yang saat ini saya bisa lakukan gitu. Bagus sekali Pak Ade. Saya sudah tidak sabar nih ya Pak Ade Iya. menunggu cerita-cerita selanjutnya Iya. dari Pak Ade setelah melakukan mentoring kepada teman-temannya. Iya. Nah, baiklah Pak Ade, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang Iya. lagi sambil menunggu hasil yang Iya. Pak Ade laksanakan. Mungkin lain waktu. Ya, terima kasih Bu Yofi atas waktunya ya Bu ya di sini bisa mendengarkan keluh kesah saya, curhat saya gitu Bu ya untuk akhirnya menemukan solusi gitu. Oke, sama-sama Pak Ade. Semoga kita bisa bertemu lagi. Iya, Saya tutup amin. ya Pak Ade. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik ya Bu Yopi, setelah melaksanakan tadi percakapan, bagaimana nih hasil proses coaching? Sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah perjalanan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih bersama coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih terkait pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tersebut? Ya, tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh baik Bu ya, jadi sudah berhasil ya Bu? Iya. Permasalahannya sudah dilaksanakan ya. Jadi coaching sesuai dengan alur tirta ini sesuai dengan yang tadi saya bicarakan ya. Ada beberapa catatan Bu ya. Untuk menyampaikan sesuai dengan alur tirta yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi, betul kan Bu seperti itu? Betul. Nah, sekarang tindakan apa yang sebaiknya dilakukan sehingga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach kan, seperti itu. Selanjutnya arahannya di situ Ibu sudah ada present juga atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Ya, menurut saya ya Pak ya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya lagi terkait mendalami dari alur tirta. Jadi agar coaching yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih kedepannya lebih baik lagi. Betul kan Bu? Betul. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab seperti ini sehingga proses coaching dengan alur tirta yang Ibu berikan itu sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin sampai di sini saya akhiri dulu. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik, ya. baik. Ya. Terima kasih Saya akhiri. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baik, Bu. Rudi. Sama-sama Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam dan Salam dan bahagia. bahagia.